Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang telah membagikan rezeki-rezeki terhadap seluruh makhluknya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah beruntungnya seorang hamba yang dia hidup di akhir zaman, akan tetapi Allah berikan dia hidayah, petunjuk, taufik untuk bisa menapaki, untuk bisa mengikuti, untuk bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam agama ini patokan kita untuk terhadap manusia hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi-generasi yang mengikuti, meneladani Nabi dengan sempurna, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang telah mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwani fiddin wa khafati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita berada di penghujung bulan yang keempat di kalender Hijriah, tanggal 30 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Adapun untuk penanggalan Masehinya berada di awal bulan 1 November 2024 Masehi. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perjumpakan kita yang insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita, memetik faedah di sebuah buku tulisan yang disusun oleh salah seorang ustadz kita, yakni Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dengan judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf. Karena kita di akhir-akhir ini banyak usaha dari dai golongan apapun bentuknya untuk menjauhkan umat atau kaum muslimin
bagaimana mereka beragama dengan baik, dengan cara berbagai cara, bahwasanya semuanya di dalam kebenaran, semuanya bertujuan baik dan segala macamnya. Kan tetapi apa yang mereka dengung-dengungkan apabila diambil kacamata berpijak dengan nas Al-Quran dan hadis, maka itu jauh panggang daripada api, tidak sesuai. Jadi untuk itu kita berusaha membahas kitab ini yang tujuannya, buku ini tujuannya untuk memantapkan diri kita agar kita tidak ragu lagi dengan manhaj. Dan ini telah kita bahas di awal-awal di bab pertama, definisi apa itu manhaj, apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa itu salaf, apa itu telah kita bahas, alhamdulillah. Adapun pembahasan kita insyaallah di pertemuan yang kelima ini, insyaallah kita masih berada di bab yang keempat. Di bab yang keempat, yaitu dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Ini bukan perkataan muallif rahimallahu taala. Jadi muallif bukan dari pendapatnya lalu dia mengatakan bahwa kita kaum muslimin wajib mengikuti manhaj salaf, tidak. Atau para ulama-ulama, tidak. Akan tetapi jelas, alhamdulillah, dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebanyak 23 atau 24 23 dalil di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk mengikuti manhaj salaf. Jadi bukan 1, 2 atau 3 dalil, 23 dalil dalam Al-Quran. Kemudian diikuti dengan 22 dalil di dalam hadis Nabi SAW. 7 dalil dari perkataan sahabat dan 14 dalil hujjah dari para ulama. Jadi bukan 1, 2 atau pendapat yang ustadz-ustadz kita yang mendakwahkan manhaj salaf, tidak. Tetapi jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, para sahabat dan para ulama yang mengikutinya. Alhamdulillah, di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas 3 hadis, yakni itu di poin yang ke-24, 25 dan 26. Adapun di malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memasuki poin yang ke-27, yakni di halaman 105. Bisa bapak-bapak atau ibu-ibu lihat, bagi yang ada bukunya di halaman 105. Ini jadi dari nomor 24 sampai seterusnya 55 lebih kurang, itu poin-poinnya menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Di mana poin yang 23 sebelumnya sampai dari poin pertama itu merupakan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita langsung saja membahas apa yang telah dinukilkan oleh muallif di dalam bukunya ini, dan mudah-mudahan Allah merahmati beliau rahimahullah ta'ala. Poin yang ke-27 di halaman 105 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana. Jadi langsung dinisbahkan kepada diri Nabi SAW. Yang paling baik itu adalah Nabi SAW. Nabi yang langsung menjawab pertanyaan. Ada orang yang bertanya, siapa manusia yang paling baik? Nabi menjawab, ana, saya, kata Nabi SAW. Walladina ma'i. Kemudian kata Nabi SAW, dan orang-orang yang bersamaku, yakni para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar. Kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah ada suatu majelis melainkan di situ ada Abu Bakar dan Umar di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah suatu safar berjalan di kebun, misalnya kebun kurma, melainkan di situ di sampingnya ada Abu Bakar dan Umar. Begitu seterusnya. Jadi mereka hidupnya, Abu Bakar, Umar, itu hidupnya berdampingan, senantiasa sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai wafat kuburnya pun berdampingan. Berdampingan. Bagi kita alhamdulillah yang pernah haji atau umrah, yang ziarah ke kota Madinah, lalu kita berziarah ke makam Nabi SAW di pintu yang pertama, pintu As-Salam. Sekarang sudah berubah, terakhir alhamdulillah sudah lain-lain lagi peraturannya. Masuknya dari sini. Jadi dulu kalau kita keluar dari Raudhah, keluar dari dekat mimbar, langsung ke kubur Nabi. Sekarang tidak, keluar sini. Jadi kalau mau masuk lewat kubur Nabi, keluar lagi, berputar jauh. Tapi tidak kurus juga kita. Sejauh itu berjalan tidak kurus juga. Nah, jadi banyak berjalan sekarang. Dan pernah dihitung kalau sekarang waktu kemarin alhamdulillah sedang direnovasi Masjidil Haram. Jadi yang lantai biasa kalau kita ajiat yang mendaki, biasanya kan tawaf di situ agak ke arah mendekat view-nya Ka'bah. Tapi sekarang itu semua alat-alat berat di situ. Sedang memasang lampu listrik, plafon, lampu-lampu hias. Jadi kalau tawaf agak jauh ke belakang, ke dinding yang biasa digunakan askar untuk memukul-mukul. Ya haj, tarik ya haj, digetok-getoknya. Jadi bagi yang pernah itu senyum dia, terasa kan digetok-getok untuk nakut-nakuti jamaah supaya cepat jalannya. Harik ya haj, harik ya haj, tarik ya haj. Tapi bagi yang pernah pergi, apalagi di bulan Ramadan, rindu akan teriakan itu. Itu insyaallah akan rindu. Taib. Kita lanjutkan ke hadis ini, walladzina ma'i, yaitu para sahabat, tsummal ladzina ala athar. Kemudian orang-orang yang berada di atas athar, sunnah. Di athar telah kita pelajari di definisi di awal. Athar itu mauquf kepada sahabat. Jadi bukan marfu' kepada Nabi SAW, bukan bersambung kepada Nabi, tapi mauquf ke sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu athar. Jadi tidak, kata ulama, orang yang menisbahkan dirinya kepada athar tidaklah mengapa. Kita dahulu, bagi yang dahulu ya istilahnya dahulu, berani orang yang menisbahkan dirinya. Contohnya Ustaz kita Abu Ihsan Al-Athari. Abu Ihsan langsung diberi Al-Athari. Sebagian dahulu ada yang seperti itu, tapi sekarang belakangan kita mungkin tidak menjumpai lagi, mungkin karena suatu atau bagaimana, takut mentazkiyah diri atau bagaimana, wallahu taala alam. Jadi boleh menisbahkan, bahkan di ujung nama misalnya ini as-salafi, boleh. Dahulu istilahnya ada sebagian yang menisbahkan diri terhadap penamaan seperti itu. Namun mungkin kondisi kita di negeri kita, orang-orang yang menisbahkan diri ke manhaj salaf itu disematkan dengan yang tidak bagus. Maksudnya mereka menjauhkan umat dengan berita-berita bohong, dengan yang tidak benar, yang dengan sadis, yang menghalalkan darah kaum muslimin, ini segala macam, dengan sebutan Wahabi. Sehingga mungkin dari beberapa faktor atau yang lainnya, maka tidak kita jumpai di belakang nama orang ditambahkan penambahan penisbahan tersebut. Baik. Kemudian tsummal ladzina ala athar, dua kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ka'annahu rafada man baqi. Kemudian seolah-olah beliau menolak, enggan menyebutkan orang yang setelahnya. Ini sama dengan yang telah kita bahas, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Cuman di sini dengan lafaz tsummal ladzina 'alal athar tsummal ladzina 'alal athar. Baik. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini derajatnya hasan.
Taib. Jadi tolak ukur dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala, tolak ukur kebenaran memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ialah dengan kacamata yang ketiga. Kalau kita memahaminya, ikhwani fiddin, a'azakumullah, semua kaum muslimin itu apabila mereka ditanya dengan berpijak dengan apa, berdalil dengan apa, semuanya akan menjawab Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak ada satupun kelompok atau jiwa dari kaum muslimin yang berani, tidak, kami tidak memakai itu. Tidak ada satupun. Walaupun kenyataannya mereka menyelisihi, tetapi mereka mengakui bahwa seperti itulah mereka berpijak. Namun ada parameter yang ketiganya, yaitu Al-Quran, hadis, pemahaman siapa? Itu dia. Itu dia. Al-Quran dan hadis, pemahaman siapa? Apakah pemahaman yang mendirikan suatu organisasi? Apakah pemahaman yang mendirikan suatu gerakan dan yang lainnya? Jadi di sini dijelaskan bahwasanya pemahaman yang sahih untuk memahami Al-Quran dan hadis tersebut adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Adapun mengenai keutamaannya, alhamdulillah telah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan jelas itu ungkapan Abdullah bin Mas'ud, bagaimana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya Allah memilih hati yang paling bersih di antara hambanya untuk diemban risalah, itu hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipilih hati-hati orang yang bersih setelah Nabi SAW, yaitu hati-hati para sahabat. Hati-hati para sahabat. Itulah yang mendampingi Nabi SAW. Di sini disebutkan ada ungkapan yang begitu membuat kita optimis. Mengapa kita katakan optimis? Di sini disebutkan oleh muallif, meskipun kaum muslimin yang berjanjian yang kedua berjalan di atas manhaj yang lurus ini sedikit, namun tidak diragukan lagi bahwa kebaikan itu akan tetap ada. Jadi walaupun jumlahnya sedikit kita dibandingkan dengan yang lainnya, saudara-saudari kita yang menyelisih manhaj salaf, akan tetapi kata muallif itu akan tetap ada. Akan tetap ada sampai Allah tegakkan hari kiamat. Tidak mau kita menerima, Allah akan cari orang-orang yang lain, kaum yang lain untuk hal tersebut. Jadi kalau kita mengetahui begini keadaan cara beragama yang benar, bukan rumusan penulis rahimahullah ta'ala atau ulama-ulama yang mengajak ke manhaj salaf, tidak. Akan tetapi dalilnya jelas dalam Al-Quran dan hadis, maka akan bersyukur kita. Dan ketika menjelaskan, kalau kita lihat sebagian video dari muallif rahimahullah ta'ala, bahwasanya kenikmatan manhaj salaf itu lebih nikmat daripada dunia dan segala isinya. Karena ini tolak ukur kebenaran. Kalau tidak ada tolak ukur kebenaran, maka setiap orang akan mengatakan saya dalam atas kebenaran, organisasi saya dalam kebenaran, pergerakan kami kebenaran, semuanya mengaku dalam kebenaran. Kalau seandainya tidak ada tolak ukur kacamata yang ketiga, pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Dan kita jelaskan di pembahasan kita sebelumnya, tidaklah mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat lainnya itu tidak bisa dikalahkan oleh pemahaman kita yang berada di zaman ini. Tidak mungkin. Seandainya mereka bisa kita kalahkan di zaman ini, berarti Nabi SAW telah gagal dalam mentarbiyah para sahabat. Jadi itu kita ambil garis logikanya. Seandainya orang di zaman ini itu melebihi pemahamannya, amalannya, takwanya, waraknya, melebihi para sahabat, tentu Nabi gagal dalam mendidik, mentarbiyah, membina para sahabat. Jadi itu garis besar yang harus kita pahami. Baik.
Kemudian kita lanjut ke poin yang ke-28. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atsallahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun. Jadi hawariyun dijelaskan oleh mu'alif di sini dalam kurung itu pengikut-pengikut yang setia. Dan kita mengetahui Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, itu ada pengikut setianya, al-hawariyun. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada juga pengikut setianya. Itu para sahabat. Malahan para sahabat melebihi kesetiaannya dibandingkan hawariyun yang mengikuti, yang mendampingi Nabi Isa, atau orang-orang Bani Israel yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Itu tidak sebanding, jauh sekali. Dan kita mengetahui ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, ketika ingin menaklukkan Baitul Maqdis untuk berperang, apa yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel? Berperanglah engkau wahai Musa dengan Rabbmu, kami duduk-duduk di sini. Sementara para sahabat ketika akan terjadi perang Badar, sedikit kita mundur mengingat sejarah perang Badar, kita mengetahui perang Badar itu tidak tujuannya untuk berperang, bukan untuk berperang, tetapi untuk mencegat kafilah dagang orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy ke Syam. Jadi melintas dekat Madinah untuk mencegat, mengambil hak mereka. Karena hak-hak kaum muslimin, orang yang hijrah itu tinggal di Mekah. Rumahnya tinggal, hartanya tinggal, peternakannya tinggal. Jadi mereka ingin mengambil. Tujuan awalnya tidak untuk berperang, tetapi ketika di bulan Ramadan itu Allah takdirkan mereka berperang. Namun ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang ingin siap berperang ketika itu, mengorbankan jiwa raga mereka berperang bersama Nabi SAW, yang menjawab hanya dari golongan muhajirin, orang-orang yang hijrah, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Dan tidak ada satupun itu dari sahabat Ansar. Nabi tetap diam. Dan akhirnya bersuaralah salah seorang sahabat, kalau tidak salah ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka ketika itu beliau mengungkapkan, sebenarnya kami mengetahui wahai Rasulullah apa yang engkau inginkan. Jadi kalau kita kembali kepada bai'at, isi bai'at Aqabah, itu Nabi SAW itu dilindungi hanya di sekitar Yathrib, Madinah. Adapun Badar itu di luar. Maka ungkapan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, apapun yang terjadi wahai Rasulullah, seandainya engkau, kita semuanya akan menyeberangi lautan, maka kami akan ikut. Apapun yang terjadi. Jadi para sahabat Ansar yang diwakili oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu menegaskan mereka tetap akan bersama Nabi SAW, dan menyinggung orang-orang yang selamat dari kejaran Fir'aun yang mendampingi Nabi Musa. Kami tidak seperti Bani Israel yang meninggalkan Nabi Musa tidak berperang. Jadi kami tidak seperti itu. Jadi mereka tetap mendampingi Nabi, menjaga Nabi, apapun yang terjadi, meskipun di lautan mereka berenang, berperang di situ, mereka akan tetap melindungi Nabi, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada hadis. Dan Hawariyun, gelar sahabat Hawariyun adalah Zubair bin Awwam. Jadi kata Nabi SAW, salah satu manaqib dari Zubair bin Awwam, setiap Nabi itu ada Hawariyun, dan Hawariyunnya Nabi SAW adalah Zubair bin Awwam. Dan kita mengetahui bahwa Zubair bin Awwam salah satu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Taib.
Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati perintahnya. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian sesudah mereka akan muncul generasi orang-orang yang mengatakan apa yang mereka tidak laksanakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah seorang mukmin. Wa man jahadum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meski hanya sebesar biji sawi, Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan pada hadis ini, sisi pengambilan dari hadis ini ialah bahwa Nabi SAW menyifati para sahabatnya sebagai orang yang mengikuti perintahnya dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Jadi itu sisi pendalilannya, bahwasanya para sahabat itu adalah orang yang senantiasa setia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Lalu Nabi menjelaskan generasi berikutnya akan datang orang yang apa yang diperintahkan oleh Nabi mereka tinggalkan, apa yang dilarang oleh Nabi mereka kerjakan. Sampai di akhir zaman itu kata Nabi di akhir hadis, wara'a dzalika minal imani habatal khardal. Dan tidak ada, nanti akan ada suatu generasi dari umat Nabi Muhammad SAW, imannya hanya tinggal sebesar biji sawi, biji yang sangat kecil, ukuran yang sangat kecil. Baik. Kemudian yang ke-29 di halaman 107, Rasulullah SAW bersabda, inni qad taraktum ala mislil baydai lailuha kanahar. Jadi sesungguhnya aku meninggalkan, jadi Nabi SAW meninggalkan Islam, agama ini, syariat yang mulia ini putih bersih. Jadi lailuha ka'annahariha la yazighu anha ba'di illa halik, kata Nabi SAW. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan rusak binasa. Jadi Nabi meninggalkan agama ini putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Saking jelasnya. Bayangkan bagaimana Nabi SAW meninggalkan syariat yang mulia ini, jelas semuanya. Jelas, bahkan tidak ada satupun amalan yang mendekatkan atau memasukkan seseorang ke dalam surga, melainkan Nabi SAW telah mengajarkannya, telah memerintahkannya. Begitu juga sebaliknya, amalan sekecil apapun yang akan menyebabkan seseorang masuk neraka, Nabi juga telah memperingatkannya. Jadi tidak ada satupun dari agama ini yang abu-abu sebenarnya. Kalau kita mempelajari, yang hak ya hak, yang batil batil, yang putih putih, yang hitam hitam, tidak ada abu-abunya. Abu-abu itu muncul setelah ahli kalam bertebaran. Ahli kalam, Buya tahu tuh ahli kalam, teori-teori filsafat, orang-orang mutakallimin. Nah, itu setelah itu berkembang, yang mereka ahli kalam itu mengambil dengan logika. Jadi mereka mengambil patokan agama kebenaran dengan logika, dengan akal, ro'yu, meninggalkan dalil. Jika kita lihat seorang tokoh bergelar akademik, profesor atau yang lainnya, atau gelar kiai, haji, segala macamnya, kita lihat amalannya atau statementnya, ungkapannya,
menyelisihi agama Islam. Karena dia mendahulukan logikanya, mendahulukan akal pikirnya. Seandainya itu cocok, diterima. Tapi kalau seandainya tidak, ini tidak relevan lagi. Kita hidup di zaman globalisasi yang begini, yang ini di zaman Nabi SAW tidak mungkin lagi untuk diterapkan. Begitulah cara berpikir mereka. Jadi rusaknya agama dengan pemikiran-pemikiran. Ahli ini tamat gelar guru besar dengan pemikirannya. Lalu datang lagi disekolahkan, sekolahnya di Amerika tapi jurusan agama Islam. Pulang ke tanah air, lalu dibuat liberalisme, pluralisme, dan yang lainnya. Maka inilah yang terjadi. Tidak takut mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana keadaan agama ini, bagaimana banyak pendapat-pendapat, banyak suatu amalan-amalan yang itu corak-coraknya jika mereka kembalikan kepada nas, kepada dalil, maka semuanya akan satu. Semuanya akan satu. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di poin yang ke-30, hadis iftiraqul ummah. Ini jelas kita bagaimana sebab-sebab terjadi perpecahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 109 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna min qablakum min ahlil kitab." Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab iftaraku ala Sintaini wa sab'ina millah, telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata satafriqu ala 30 wa sab'in. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar. Ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 72 golongan tempatnya di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu golongan di dalam surga, wahyal jamaah, yaitu al jamaah. Hadis ini dan yang semisalnya beberapa riwayat itu telah kita singgung di beberapa pertemuan kita sebelumnya. Di awal-awal pertemuan kedua itu telah kita singgung hadis ini dan beberapa riwayat yang semakna dengannya. Di sini kita di sini kita bawakan di bawahnya yang riwayat yang lainnya disebutkan, kata muallif menukilkan riwayat yang lain, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Di hadis yang pertama itu sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya. Adapun tambahan yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi ini adalah kabar nubuwah, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu bahwasanya umatnya terpecah. Umatnya terpecah. Permasalahannya bukan kita menyatukan perpecahan ini. Permasalahannya bagaimana kita berusaha agar masuk ke dalam al-jamaah, atau masuk kepada kata Nabi ma'ana alaihi wa ashabi, di mana aku dan sahabatku berada di atasnya. Itu yang kita upayakan. Adapun pergerakan-pergerakan persatuan Islam, persaudaraan Islam, itu hanya mereka ada kepentingan. Misalnya persatuan yang sedang hangat ini untuk memajukan paslonnya. Mereka bersatu. Mereka bersatu untuk kepentingan duniawi, kepentingan politik, kepentingan yang itu mereka mendapatkan bahagian dari keduniaan. Mereka bisa bersatu. Tetapi setelah itu, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Hasyr, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Jadi kita melihat mereka itu bersatu, tetapi hati mereka berpecah belah.
Yang ini sebenarnya ingin ini, yang ini sebenarnya ingin ini, yang itu sebenarnya ingin segala macam. Jadi persatuan ini untuk memahami saja, ibarat orang di meja main domino atau main judi. Mereka seolah-olah kompak rapat, tetapi yang ini dengan itu ingin mengalahkan, yang ini dengan ini ingin mengalahkan. Seperti itu. Seperti itu. Ini ibaratnya. Ini ibarat bagaimana mereka itu tidak, hati mereka berpecah belah. Taib. Jadi jelas Nabi SAW menyebutkan 1400 tahun yang lalu pecahnya umatnya menjadi 73 golongan. Kita ingatkan lagi bahwasanya kita tidak mustahil akan bersatunya umat Nabi Muhammad SAW. Contoh organisasi saja, ormas terbesar di negeri kita. Antara kita sebutkan saja karena ini sudah waqi' realita. Muhammadiyah dengan NU itu tidak pernah sampai sekarang. Sampai sekarang itu ada perbedaan. Itu contoh. Belum yang lain yang yayasan. Jangankan yang lain, yayasan orang yang sama-sama bermanhaj salaf bermasalah juga. Oh, itu untuk itu. Loyalitasnya ke yayasan. Itu yayasan itu. Oh, itu jamaah masjid itu. Jadi tidak peduli dengan yang lainnya. Sebenarnya yayasan itu bukan tujuan, tetapi hanya sarana untuk kita mengurus birokrasi yang segala macam. Hanya sekedar itu, bukan tujuan harus loyalitas dengan yayasan yang kita berada di naungan tersebut. Jadi permasalahannya kita ulang kembali, bukan 72 golongan yang kita akan satukan menjadi satu golongan atau 73 golongan. Permasalahannya adalah bagaimana kita berusaha di al-jamaah dan Nabi dengan para sahabatnya yang berada di atas jalan tersebut. Kita azan dulu, insyaallah beberapa hadis lagi kita bahas setelah azan Isya. Tafadhol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke poin yang ke-31, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "An-nujumu amanatul lis-sama." Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Faidza zabatin nujumu atas sama'u ma tu'ada. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka akan datang kepada langit apa-apa yang dijanjikan kepadanya. Wa ana amanatun li ashabi, kata Nabi SAW, dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Faidza zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku telah pergi meninggal dunia, maka akan ada kepadaku sahabatku apa-apa yang dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila sahabatku telah pergi, maksudnya meninggal dunia, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Jadi hadis ini dari Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini ada yang menarik pada pembahasan yang ke halaman berikutnya 112. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para sahabat adalah hujjah bagi kita dalam memahami Islam. Para sahabat bagaikan bintang di langit. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW bagaikan bintang di langit, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu bisa dilihat di halaman berikutnya, halaman 113, 114, bahwasanya bintang itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai hiasan langit. Jadi bintang itu dalam Al-Qur'an yang pertama sebagai hiasan langit. Lihat kalau kita malam yang cerah, bagaimana indahnya langit-langit dengan cahaya-cahaya bintang. Yang kedua, bintang itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai pelempar syaitan. Lalu yang ketiga, sebagai petunjuk arah. Sebelum kita jelaskan ke bawahnya, kita beralih ke nasnya, ke halaman berikutnya 113. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 6 sampai 10, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat, maksudnya dengan hiasan bintang-bintang. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib. Mereka, setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan dari malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Jadi
duhuran walahum adzabun wasib, azab yang kekal, illa man hafizal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Jadi kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Yang kalau kita itu apa namanya, meteor. Itu sebenarnya itu melempar setan yang berusaha mencuri bintang di langit. Di dalam kitab Tauhid, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu tidak ada lagi setan atau jin-jin yang duduk-duduk di langit. Di dalam surat jin, coba ingat, maqaidal lisam, ayat berapa itu Bu? Ya. Yang di laqad zayyana sama dunia ada. Di bagian bawah yang maqaidal lisam. Coba ingatkan Bu ya. Atau bacakan aja tolong Bu ya. Bahwasanya dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, jin-jin itu ada tempat nongkrongannya di duduk-duduk di langit. Itu. Jadi itu bahwasanya dijelaskan oleh jin sendiri dalam surat jin itu, bahwasanya dahulu mereka ada tempat duduk-duduk di langit. Setelah wahyu turun kepada Nabi SAW, itu mereka tidak dibenarkan. Apabila mereka ingin mencuri berita di langit, sebagaimana dalam surah As-Saffat ini, akan dilempari dengan bintang-bintang. Ada sebuah riwayat di kitab Tauhid, bahwasanya jin-jin atau setan-setan itu mencuri berita seperti jari jemari yang menumpuk-numpuk ini. Dia naik ke atas, akhirnya ada satu berita yang dicuri. Jadi ada satu berita yang dicuri dari langit, satu kebenaran itu, lalu mereka turun ke bawah, ada yang kena lempar dengan bintang, ada yang selamat, satu kebenaran itu diberikannya kepada bahasa sekarang, dukun-dukun, semacam itulah, kahin-kahin, orang-orang ahli nujum. Diberikannya kepada itu, maka satu kebenaran, dengan satu kebenaran mereka berbohong sampai 100 atau 1000 kebohongan. Jadi kadang-kadang ada yang pergi ke dukun, hilang barangnya misalnya, di situ tempatnya, di situ ada benar satu tuh, tapi kebohongannya lebih banyak karena mencuri berita dari langit, Baik. Kemudian di ayat selanjutnya dalam surah Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat rujuman lisyayatin, pelempar-pelempar setan. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 16, wa 'alamat bin najmi hum yahtadun. Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Dalam surah Al-An'am juga serupa sebagai petunjuk jalan, wa huwal ladzi ja'alakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Ini di zaman dahulu. Zaman dahulu sebelum ada navigasi atau semacam kompas segala macamnya, dulu orang melayar lihat bintang arahnya. Zaman Columbus atau zaman sebelumnya, atau zaman siapa atau yang lainnya pakai itu, lihat, atau zaman-zaman sebelumnya, zaman dahulu orang sudah berlayar, lihat arahannya adalah ke bintang. Jadi itu umpama bintang para sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya bintang itu adalah hiasan langit. Yang kedua, tadi ayatnya telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua sebagai pelempar setan, yang ketiga petunjuk arah. Maka para sahabat adalah sebagai hiasan bagi umat ini. Para sahabat adalah hiasan bagi umat ini. Alangkah berkilaunya mereka kalau kita melihat ke cahaya mereka. Kemudian yang kedua sebagai pelempar bintang api, yaitu berupa hujah yang nyata terhadap orang-orang yang menyimpang, ahlul hawa, ahlul bid'ah. Itu sudah jelas. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan,
law kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya itu baik, tentu mereka para sahabat lebih dahulu mengamalkannya. Ini semacam bagaimana mereka itu dilempar. Ahlu bid'ah itu tidak bisa berkutik. Apakah Habib kalian itu lebih mulia daripada Abu Bakar atau Umar? Apakah Syekh kalian itu lebih mulia daripada Ibnu Abbas? Apakah Kiai Haji itu lebih mulia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain? Itu sebagai macam tolak ukurnya. Jadi tidak, itu kalau sudah seperti itu kita cara beragama, maka kokoh kita dalam beragama. Tidak ada lagi, oh ini Ustaz bagaimana zaman sekarang orang bermazhab, semua belajar mazhab, kalau enggak ngetren kita Ustaz. Oh, kan sekarang lagi itu ngetren ke belajar mazhab. Para ulama menjelaskan bahwa mempelajari mazhab salah satu ulama itu seperti Matam Abu Suja, mazhab Syafi'i atau yang lainnya, itu hanya sekedar jembatan sarana. Adapun dalilnya adalah tujuannya adalah dalil. Itu ulama kita tidak meremehkan ulama, imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, tidak. Akan tetapi jika kita sampai kepada dalil, mereka tidak lagi. Jadi tujuan ulama memahami. Kita ibaratkan supaya kita memahami, ulama adalah ibarat kita mengambil buah di dalam pohon. Kita adalah orang yang tidak bisa mengapa-ngapa. Kita kecil. Kita ingin menginginkan buah di atas pohon. Ini perumpamaan supaya kita memahaminya. Lalu kita memakai sarana ulama mengambil minta tolong buah tersebut. Tujuannya buah tersebut adalah apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya? Jadi tujuan ulama itu untuk membantu kita, bukan harus kita belajar manhajnya lalu kita tinggalkan manhaj sahabat, tidak. Manhaj salaf tidak. Dan ulama-ulama yang dahulu kita ketahui seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tumbuh dari mazhab Hambali. Begitu juga ulama-ulama yang di Saudi yang kita ketahui, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu mereka tumbuh dengan mazhab Hambali dan yang lainnya. Imam Ibnu Hajar Asqalani tumbuh dengan mazhab Syafi'i. Seperti juga Imam An-Nawawi tumbuh dengan mazhab Syafi'i. Tetapi ini apa namanya yang dijelaskan oleh guru kita, kami sendiri tidak ada kitab Syarah Muhazzab Imam An-Nawawi, kitab fikih Syafi'i yang lumayan cukup panjang pembahasannya. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika Imam Syafi'i keliru, beliau menjelaskan fikih Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i keliru, diluruskannya di situ Syarah Muhazzab. Kata Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i ini keliru dalam masalah ini. Masalahnya ada dalil yang menjelaskan seperti ini. Nah, jadi kita bermazhab boleh untuk memahami agama, memahami bagaimana cara beribadah. Akan tetapi itu bukan tujuan, hanya sarana. Jika kita berjumpa dengan dalil, maka dalillah patokannya. Jadi Imam Mazhab, bagaimana syarat dari ini disimpulkan? Beliau mengambil dari nas-nas, lalu beliau berijtihad rahimahumullah ta'ala, lalu disimpulkan pendapat tersebut. Nah, jadi jangan sampai memperuncing karena sekarang sibuk dengan mazhab. Nah, jadi tidak harus seperti itu. Kita seandainya kita kembalikan semuanya kepada generasi awal, maka itu semuanya berguguran. Maksudnya kita pakai hujah, apakah apa mazhabnya Abdullah bin Mas'ud? Kan tidak ada mazhabnya. Karena imam mazhab setelahnya. Di tahun 100 tahun kemudian baru ada Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian bintang adalah petunjuk arah yang ketiga, dan para sahabat adalah sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan para sahabat itu seperti bintang, yang mana sebagai hiasan langit bintang, dan para sahabat hiasan bagi umat ini. Bintang sebagai pelempar syaitan, dan sahabat adalah pelempar ahlul bid'ah, membungkam ahlul bid'ah, ahlul hawa yang mereka mengutamakan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga
yaitu bintang sebagai petunjuk arah, para sahabat sebagai petunjuk bagi umat ini. Jika kita pelajari nas-nas, dan kita ini setelah memasuki dalil-dalil dalam hadis, sebagaimana pendapat ada 3 pertemuan sebelumnya, di ayat Al-Quran kita cepat, gas 23 selesai. Ada yang Bapak, mungkin ada yang hadir memberi masukan, Ustadz nggak usah buru-buru Ustadz, santai-santai aja kita. Alhamdulillah kita metodenya kita rubah dengan masukan, ya kita butuh masukan juga. Jadi kita santai, kita pahami nasnya, ini maksudnya, ini maksudnya. Adapun sebelumnya ketika kita menjelaskan 23 ayat dalam Al-Quran, itu 1 kali pertemuan. Tapi cepat-cepat, buru-buru. Adapun sekarang kita rubah, kita santai, kita pelajari hadisnya, dan alhamdulillah Al-Quran itu sudah selesai. Kita pelajari hadis, kita jelaskan secara perlahan-lahan, walaupun santai, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Dan ini adalah masukan yang seperti ini, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Mungkin kita berhenti sejenak 2 pekan. 2 pekan kita berhentinya dan sejenak sampai poin yang ke-31. Adapun poin ke-32 dan yang selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Walhamdulillah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian, dan kita berharap apa yang telah kita bahas di pertemuan ini dan sebelumnya itu mengokohkan kita sehingga kita tidak ragu-ragu lagi bahwasanya kaum muslimin itu harus wajib mengikuti cara beragama generasi terdahulu, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kita bawakan dalilnya seperti ini, dan mu'alif juga mengingatkan kepada kita, kita pelajari satu-satu sehingga kita tidak ragu lagi, dan kita mengajak orang agar beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana generasi awal umat ini, sebagaimana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beragama mendekatkan diri kepada Allah. Ubay bin Ka'ab salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya bagaimana bintang banyak, para sahabat banyak, begitulah satu sosok. Kita teringat kajian yang luar biasa, Masya Allah. Itu lebih dari 1 kali kami mendengarnya. Mungkin ada 4 kali atau 5 kali kajian untukmu yang berjiwa hanif. Terkadang alhamdulillah ada waktu senggang, tidak bosannya Ustaz kita Arman rahimahullah ta'ala kadang di safar didengar poin yang ada yang jamaah yang bertanya kepada beliau, ya Ustaz, bagaimana kami ini sebagaimana Bilal? Jadi bagaimana kita, jiwa kita ini sebagai Bilal? Bagaimana dengan Suhaib Ar-Rumi, para sahabat? Jadi kita berusaha mempelajari manhaj sahabat, pola kehidupan kita, beribadah kita, akidah kita, akhlak kita sebagaimana mereka. Kadang kita sudah ngaji tetapi akhlak kita sama dengan orang preman pasar. Waliyahzubillah. Kalau satu oknum itu yang disalahkan tidak mengapa. Kalau masyarakat, saudara-saudari kita itu menyalahkan, tengoklah kajiannya tuh. Inilah ngajinya tuh, janggu aja yang panjang. Ikulah pakai cadar, tengoklah tuh. Nggak ada senyumnya tuh. Bali sayuh di kadai, nggak ada salam, nah, kan gitu. Jadi ibu juga agar kita berusaha agar tetangga-tetangga kita, orang-orang dekat masjid kita ini, atau dimanapun kita tinggal, ada pertama itu positive thinking. Positive thinking, dan salah satu untuk interaksi yang mudah itu dengan akhlak kita. Dengan akhlak kita yang kita cerminkan, akidah kita, amalan kita, lalu akhlak kita. Kita tegur sapa dan segala macamnya, mudah-mudahan itu bisa mereka menerimanya. Dan alhamdulillah di 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, masjid kita alhamdulillah memberikan sembako kepada tetangga-tetangga masjid. Itu salah satu cara tahabu, saling memberi hadiah lah. Kita beri hadiah, tahabu, mudah-mudahan saling mencintai.
Nah, itu yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling mencintai antara muhajirin dan ansar. Dan itu Allah abadikan dalam firman-Nya. Bagaimana persaudaraan muhajirin dan ansar. Dan itu yang kita inginkan di dalam mempelajari manhaj salaf. Bagaimana hati kita itu dipaut dengan keimanan sebagaimana Nabi telah menyatukan muhajirin dan ansar. Itulah patokannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kita wafat di atas Islam dan sunnah. Dan ini sangat berat perjuangan ini, sangat berat karena innamal a'malu bi khawatim. Amalan itu di akhirnya. Amalan itu bagaimana kita ketika kita dicabut ruh kita oleh malaikat maut, itulah penentuannya. Dan untuk mencapai hal tersebut husnul khotimah, inilah usaha kita, jalan kita di hari-hari ini untuk bisa menggapai husnul khotimah. Ketika husnul khotimah diraih, itu mudah untuk selanjutnya di alam akhirat. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.